warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Putri, mahasiswa dari S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Pengertian dari sadari itu sendiri adalah biasanya disingkat sadari adalah usaha atau cara pemeriksaan payudara yang secara teratur dan sistemik dilakukan oleh wanita maupun laki-laki itu sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program screening atau deteksi dini dari kanker payudara. Ya, tujuan sadari sendiri itu dapat mendeteksi ketidaknormalan atau perubahan yang terjadi pada payudara. Ini terdapat leaflet yang bisa dibaca Ibu sama Bapak ya. Manfaat dari sadari itu sendiri yaitu mampu mendeteksi secara dini adanya kelainan pada payudaranya, sehingga ketika didapatkan kelainan pada payudaranya, pemeriksaan bisa segera dilakukan. Pengobatan yang dibutuhkan bisa segera diberikan dan tingkat kesembuhan bisa lebih cepat dicapai. Aturan dari sadari yang pertama, sadari dilakukan setiap bulan secara teratur pada hari pertama setelah haid atau hari ke-7 sampai ke-10 dihitung dari setelah hari pertama haid saat payudara mengendor, sehingga jika ada benjolan-benjolan dapat diraba dengan mudah. Yang kedua, jika wanita sudah tidak lagi mendapatkan haid, sebaiknya menentukan satu hari tertentu untuk pemeriksaan, misalnya setiap tanggal 1 ya 1 terus setiap bulannya. Dan yang ketiga, sadari juga harus dilakukan pada wanita hamil dan wanita yang telah mengalami rekonstruksi payudara. Dan yang terakhir, ketika melakukan sadari, fokus perhatian adalah ukuran, bentuk, kontur, warna payudara dan puting, serta deteksi adanya benjolan, reaksi kulit, warna, dan cairan abnormal pada payudara. Prosedur atau teknik dari sadari sendiri yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir ya Ibu Pak. Oke Bu. Dan yang kedua, tanggalkan seluruh pakaian bagian atas. Yang ketiga, atur posisi dan berdiri di depan cermin dengan tangan, kedua tangan tergantung lepas seperti gambar ini ya Pak Bu. Yang kedua, perhatikan dengan teliti kedua payudara, kanan maupun kiri. Periksa apakah bentuknya sama, simetris atau tidak, apakah ada benjolan ataukah terdapat luka. Yang pemeriksaan yang kedua yaitu dengan mengangkat tangan ke atas di belakang kepala. Setelah itu periksa payudara dari samping kanan maupun samping kiri, apakah ada benjolan pada ketiak atau tidak. Dan yang kedua, bisa meletakkan kedua telapak tangan di pinggang dengan siku ke depan dan bahu keangkat yang berfungsi untuk menegangkan otot payudara agar benjolan terlihat jelas. Dan yang keempat, bisa dilakukan dengan cara berbaring di tempat tidur. Untuk memeriksa payudara satu demi satu, untuk memeriksa payudara kiri, letakkan sebuah bantal tipis atau juga bisa handuk pada bahu. Jika tangan kanan ditaruh di kepala belakang, bantal atau handuk kecil ditaruh di bahu bagian kiri ya Bu. Periksa juga menggunakan jari-jari tangan, yaitu jari telunjuk, tengah dan manis, dengan jari atas dari aksila ke bawah sampai ke puting dengan cara menekan dengan pelan dengan gerakan memutar. Jika sampai ke puting, nanti jika
terdapat cairan yang keluar, apapun cairan yang keluar bisa dikonsultasikan dengan dokter. Setelah melakukan itu, setelah melakukan surgery, bisa mencuci tangan dan mengenakan pakaian kembali ya Bu. Tujuan dari surgery itu sendiri kan untuk mendeteksi adanya kanker payudara. Kanker payudara sendiri itu adalah keganasan yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara. Gejala dari kanker payudara sendiri yaitu yang pertama payudara asimetris, jadi payudara tidak simetris. Yang kedua perubahan bentuk dan besarnya payudara, adanya benjolan, nyeri pada payudara, kulit pada payudara menebal, kulit putih dan areola melekuk ke dalam atau bergerak atau cekung ya Bu, Pak. Ya, Bek. Puting susu, adanya luka atau borok. Yang terakhir keluarnya cairan yang tidak normal pada puting seperti darah atau nanah. Faktor resiko kanker payudara yang faktor resiko itu ada dua, faktor dari dalam dan dari luar. Yang pertama faktor dari dalam. Wanita usia di atas 30 tahun, wanita yang sudah menikah, wanita yang menikah tapi tidak mempunyai anak, tidak pernah menyusui anaknya, mengalami trauma, menopause terlambat, wanita yang mempunyai gangguan jiwa, misalnya stres berat, yang terakhir menderita lesi atau fibrotik yang berat. Dan yang kedua faktor dari luar, yaitu pola makan tidak baik, seperti minum alkohol atau makan makanan yang cepat saji. Yang kedua paparan sinar radioaktif, yang ketiga terpapar polusi, yang keempat mengonsumsi obat-obatan yang mengandung estrogen jangka panjang, misal pil KB hormon, yang keempat mengonsumsi alkohol, yang terakhir adalah merokok. Apakah ada yang ditanyakan Ibu, Bapak? Tidak ada, Bek. Oh, tidak ada. Ya sudah. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi